Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 4 Yunus yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 1 ya. Mupel IPA tentang manfaat lingkungan. Nah, silakan kalian juga bisa membuka buku paketnya ya. Untuk panduan kita belajar hari ini pada halaman 11, kemudian nanti dilanjut pada halaman 18. Oke, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, manfaat lingkungan ini ada sedikit berkaitan dengan Mupel IPS ya, tentang fungsi dari lingkungan. Pernah kita pelajari, di situ ada 4 manfaat atau fungsi dari lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang mana anak-anak, contohnya adalah para nelayan yang mana mencari sumber kehidupan di laut ya. Kemudian para petani yang mana untuk mencari sumber kehidupan mereka bercocok tanam di lahan pertanian. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat beraktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, yang mana untuk tempat ekonomi seperti pasar ya, dimana di sana terjadi jual beli. Kemudian untuk politik maupun budaya seperti adanya aktivitas pencoblosan untuk pemilihan presiden, wali kota, gubernur, bupati maupun yang lainnya. Yang keempat, lingkungan sebagai wahana atau tempat bagi kelanjutan kehidupan. Jadi, seperti kemarin Pak Guru jelaskan, contohnya adalah di mana ketika di sebuah lautan terjadi tumpahan minyak mentah ya akibat kebocoran kapal tanker. Itu merupakan salah satu berita buruk ya bagi kehidupan di laut. Yang mana kelangsungan habitat di laut akan terganggu. Ada pula kebakaran ya. Itu juga akan menghambat kelangsungan hidup makhluk hidup hewan yang ada di hutan tersebut. Kemudian lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang mana tempat tinggal itu harus dengan keadaan nyaman, tentram ya. Ketika tempat tinggal atau sekitar lingkungan tempat tinggal kita banyak sampah, berbau ya toh, penuh asap pabrik, asap kendaraan, air keruh dan yang lainnya, itu pun akan mengganggu ketidaknyamanan kita bertempat tinggal di tempat tersebut. Paham ya terkait manfaat lingkungan. Kemudian sumber energi di sekitar kita. Nah, untuk sumber energi tersebut ada 2 ya anak, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, silakan bisa buka halaman 18. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang dapat habis. Contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber energi fosil. Adapun gas alam merupakan minyak bumi yang berwujud gas. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, berikut sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu yang mana merupakan sumber energi yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Ada angin, matahari, gelombang laut, pasang surut air laut, panas bumi, biofuel, air, dan biomasa. Keterangan lebih lanjut pada buku paket ya, halaman
19 sampai dengan halaman 22. Nah, yang mana dari sekian sumber energi yang dapat diperbarui, yang sering digunakan untuk makhluk hidup, entah tumbuhan, entah manusia, maupun hewan, itu adalah salah satunya angin, ya, kemudian matahari dan air. Ini yang sering sekali digunakan untuk makhluk hidup. Yang mana angin itu digunakan untuk salah satu energi listrik, ya, seperti itu. Bisa mengincir angin, ya toh. Kemudian matahari. Nah, yang mana matahari sangat diperlukan untuk makhluk hidup. Kemudian ada juga air. Nah, air itu selalu digunakan tiap hari, ya. Nah, untuk manusia, untuk makhluk hidup yang lainnya seperti hewan yang memerlukan air maupun tumbuhan. Karena tumbuhan tidak ada air juga akan layu. Begitu anak-anak terkait sumber energi yang dapat diperbarui. Nah, sekarang kita lihat ke berbagai bentuk konservasi. Silakan pada buku paket halaman 48 sampai dengan 50. Nah, burung elang Jawa atau nama latinnya adalah Nisaetus bartelsi. Ini merupakan acuan burung Garuda Pancasila. Namun sekarang burung ini nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi yaitu populasi burung elang Jawa antara lain kerusakan habitat tempat hidupnya. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian. Salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Nah, ada beberapa dampak kegiatan manusia terhadap elang Jawa. Nah, itu di halaman 48 sampai dengan 49. Yang pertama, pembangunan pemukiman. Betul ya, makin besar jumlah penduduk, makin luas lahan yang digunakan untuk tempat tinggal. Penggunaan lahan hutan untuk perumahan membuat makin sedikitnya area hutan yang merupakan habitat hewan. Yang kedua ada perburuan dan penangkapan hewan. Yang mana bila ini dilakukan berlebihan menyebabkan kepunahan hewan tertentu. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara tidak sah. Ini mengganggu ya. Oke. Ketiga, perdagangan satwa liar. Ini menyebabkan berkurangnya populasi hewan langka. Besarnya keuntungan yang diperoleh dari perdagangan satwa liar, khususnya satwa langka, telah mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan satwa. Nah, karena makin langka satwa, makin tinggi harganya. Yang keempat, pembalakan hutan dan kebakaran hutan. Yang mana ini merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar satwa liar ya. Ketika ada pembalakan hutan, penebangan pohon di hutan dengan liar ya, kemudian adanya kebakaran hutan, itu akan mengakibatkan kelangkaan hewan maupun burung elang tersebut. Habitatnya akan rusak. Kemudian cara melestarikan elang Jawa. Nah, di halaman 49 ada. Yang pertama, menyadarkan masyarakat untuk tidak berburu elang Jawa. Ya, ini ada ya. Jadi ada beberapa orang yang memelihara elang Jawa atau hewan yang dilindungi lainnya. Jadi bisa dengan cara bersosialisasi atau menggunakan poster pamflet ya. Untuk melindungi burung elang atau hewan langka. Yang kedua, menjaga habitat elang Jawa. Ya, betul. Kita harus menjaga hutan. Nah, itu mana di sana banyak sekali hewan-hewan langka, satwa langka. Ya. Kemudian yang nomor 3, menerbitkan UU tentang konservasi sumber daya alam. Dengan ini pemerintah menerbitkan UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki dan memperdagangkannya baik hidup, mati maupun bagian-bagian tubuh saja dinyatakan dilarang. Diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Itu anak-anakku. Nah, ya, yang keempat membuat kelompok penyelamat elang Jawa. Jadi masyarakat yang memelihara elang Jawa diharapkan menyerahkannya kepada petugas polisi kehutanan setempat. Elang Jawa hasil dari penyerahan masyarakat tidak bisa langsung dilepaskan ke alam begitu saja, tetapi harus direhabilitasi terlebih dahulu di Pusat Penyelamatan Satwa atau PPS. Begitu anak-anakku untuk pembelajaran hari ini terkait dengan subtema 1 MUPEL IPA. Terima kasih Pak Guru akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.